A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah as-faslus salif fil masail. Pasal yang ketiga dalam pembahasan perbuatan yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana perbuatan ini berbagai permasalahan. Ada sebuah permasalahan dan problematika. Al-maslahatul ula, pembahasan yang pertama. Fi isbatil hasani wal kubahi al-aqliyah, dalam menetapkan sebuah kebaikan dan keburukan dalam sebuah pembahasan, yaitu pembahasan dalam kebaikan dan perburukan secara akal. Jadi dalam pembahasan ini qala al-fasl salisu fi af'alil fi'lu al-mutawassif bil jazai imma hasanun imma qabihun wa imma hasanun wal hasanu arba'atun. Jadi dalam pembahasan ini, dalam pembahasan sifat-sifat dalam membahas perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan ini memiliki sebuah sifat tambahan di dalamnya, baik sifat baik atau sifat buruk. Adapun sifat baik ini ada 4 jenisnya. Aqwal, pendapat yang paling kuat, lamma faragha min isbatihi ta'ala wa baina sifatihi syar'un fil bayani adillihi wa annahu ta'ala hakimun la yaf'alul qabih wa la yakhillu bil wajib. Dan setelah kita ketahui, setelah selesai bahwa penetapan Allah Subhanahu wa taala adalah ada, dan kita setelah menjelaskan bahwa segala sifat yang dimiliki oleh Tuhan secara syar'i dan telah dikhususkan pembahasan yang sangat dimiliki oleh, yaitu sifat adil, maka ketahuilah bahwa Subhanahu wa taala Allah adalah sosok yang sangat paling bijaksana, yang dimana di dalam dirinya tidak pernah melakukan sebuah keburukan sama sekali, dan di dalam dirinya tidak terdapat sebuah keraguan untuk berbuat keburukan, karena dia adalah sebuah yang wajibul wujud, yaitu pemberi wujud. Wa ma ta'allaqu bidzalika minal masail, dan adapun hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut. Wa bada'a bi qismil fi'li ila al-hasan wal qabih wa bainal hasan wal qabih amrani aqliyani. Maka mulailah kita membahas tentang pembagian perbuatan yang dimana dilakukan oleh Tuhan yang bisa ditinjau dari kebaikan. Jadi bisa ditinjau dari kebaikan dan keburukannya. Yang dimana di antara keburukan dan kebaikan ini dilakukan oleh Tuhan adalah sebuah perbuatan dan perkara yang hanya bisa dibahas secara akal. Wa hadha hukmul muttafiqun alaihi. Dan oleh karena itu terdapat hukum secara pasti untuk mengkajinya di antara kaum Mu'tazilah, Asy'ariyah, fa innahum dhahabu. Maka mereka berpendapat. Jadi adapun kaum Asy'ariyah berpendapat bahwasanya kebaikan dan keburukan itu kebaikan dan keburukan yustafadu minas syar'i, itu bisa ditinjau secara syar'i. Jadi secara syariat dapat ditinjau. Fakullama amru syar fahuwa hasanun, karena segala sesuatu yang bersumber dari syariat merupakan segala sesuatu yang sangat baik. Wa kullama anhu, dan segala sesuatu yang dilarang oleh syariat merupakan sesuatu yang buruk. Oleh karena itu walau la syar'un wala hasan wala qabih wala amru mimma ta'ala an talabal qabih ila al hasan wal awail. Jadi dalam pembahasan ini kalau bukan karena syariat, maka kita tidak akan bisa membedakan yang mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perintah, memberikan manusia tidak melakukan keburukan. Dan tidak akan mungkin sebuah keburukan ini berubah menjadi keburukan. Dan awail dan kelompok awail berpendapat bahwasanya anna minasy asya ma huwa hasan wa man huwa minal qabih, dan dari segala sesuatu dari kekuatan ini dari dunia ini bisa ditinjau dari secara baik, begitupun ditinjau secara buruk. Jadi ada 2 aspek. Jadi tergantung secara perspektif akal, secara amali. Wa qad sya'ana alal Asy'ariyah, dan Abu Hasan Abul Husain di sini mengatakan, mengkritisi bahwasanya kritisannya ini memberikan kritis, yaitu pendapat dari Asy'ariyah bi asya'i radi adiatin wa manasyana. Jadi segala sesuatu itu memiliki segala pertentangan. Adapun yang dikritisi oleh Abu Husain ini adalah merupakan sesuatu yang pasti. Idla tatamassalul qawaidil Islam dhahaba ilal Asy'ariyah, karena tidak mungkin sebab perbuatan atau pondasi di dalam ajaran agama Islam itu berjalan secara lancar apabila tidak melakukannya, yaitu dengan mengikuti pendapat Asy'ariyah. Jadi di sini pendapat Asy'ariyah berkemuka tentang pendapatnya. Wa tajarru min tazwihi alaihi, karena menurut pandangan Asy'ariyah ini merupakan pandangan secara syariat. Wa akshiru minal wajib wa kaifa yumkinu al-jam'u bainal madhhabain, karena tidak mungkin menggabungkan apa? Menggabungkan 2 kelompok ini. 2 kelompok yang menyatakan akal kebaikan dan keburukan itu bisa ditinjau secara akal. Adapun orang yang berpendapat keburukan itu bisa ditinjau secara syariat. Wa alam, ketahuilah anal fi'la mutasawwirat ad-dururiyat
haddahu Abul Hasan bi'amalan taqadiru annahu qadir li'annahu alladhi yasuhu an yaf'ala wa alla yaf'al fayulzamu da'ur. Ketahuilah bahwasanya perbuatan ini merupakan sebuah perbuatan kan begini, bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu perbuatan, sesuatu kita harus melakukan gambarannya terlebih dahulu kan, seperti itu. Jadi ada sebuah penggambaran di dalam benak perbuatan apa yang harus kita lakukan pada saat itu. Dan ini merupakan sebagaimana yang telah didefinisikan dari pertama, jadi pokoknya haddahu, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Abu Husain. Karena pada realitinya sang qadir yaitu Allah itu juga tidak akan memberikan sepatutnya yang tidak dilakukan. Kalau jika seandainya Tuhan memberikan sesuatu yang tidak dilakukan, maka itu akan mencayakan namanya daur. Daur itu namanya perputaran. Contoh, Allah tidak akan memungkinkan perbuatan ini. Malah dilakukan, kan tidak masuk akal. Itu kan namanya daur. Jadi membuat perbuatan Tuhan itu tidak bijaksana. Jadi begitu. Ala annal fi'la amul minas sadir, bahwasanya perbuatan itu memiliki sumber, dan perbuatan sumber itu berasal dari Allah, irada, dari kekuasaan Allah. Jadi dalam pembahasan ini sangat wajar. Idza arafta, dalam apabila kamu mengetahui hal ini, imma yubsiru bil amrihin sa'idin ala hudusi mislu harakatis sahi wan naimi wa imma yusarrafu minal qismani hasan wal qabih wal hasan minal yata'allaqu bil fi'lihi dhammun wal qabih bi khilafihi. Jadi ada perbedaan bi khilafihi. Maka perbuatan yang selalu memiliki perubahan, maka itu akan bisa ada dilihat dari tinjauannya secara sifat, apakah itu ada tambahan di dalamnya secara perbuatan atau tidak. Seperti contohnya misalnya orang yang ngigau, orang yang tertidur, itu kan bergerak terus, padahal asalnya dia mati. Akal itu apabila tidur itu mati. Jadi apabila kita tidur, akal kita mati. Dan ketika orang ngigau itu pun akalnya mati. Jadi bagaimana bisa bergerak kalau bila akalnya bergerak? Jadi pendapatnya ini, kebaikan dan keburukan itu bersumber dari syariat. Hasan wal qabihun. Itu. Ya begitulah. Dari pembahasan ini sudah kita pahami secara jelas dari tinjauannya saja. Sampai akhirnya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad.